Halo, selamat pagi anak-anak se-Primary 2. Bagaimana kabar anak-anak se-pagi hari ini? Sehat? Sehat dan harus tetap bersemangat. Oke? Iya, hari ini bersama dengan Saberto kita berjumpa lagi dalam pelajaran SBDP. Oke, ya. Kita akan belajar SBDP. Jadi, anak-anak sekarang boleh mempersiapkan dirinya. Ambil bukunya, ambil peralatan tulisnya. Kita akan belajar SBDP, ya. Jadi harus dipersiapkan sekarang supaya pada saat nanti pembelajaran, ya, anak-anak tidak terganggu, ya. Anak-anak bisa fokus pada pelajaran, ya, sehingga pelajaran kita hari ini akan benar-benar anak-anak sepahami dengan begitu baik. Dengan demikian, anak-anak pasti akan lebih pintar, lebih hebat, dan tentu akan lebih disukai dong, ya. Nah, jadi anak-anak hari ini siapkan dirimu, ya. Kita mau belajar SBDP, dan kamu ikuti video berikut ini, amati dengan baik sehingga pelajaran kita akan berjalan dengan luar biasa. Selamat belajar. Oke, ya, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang pertama. Apa itu? Yaitu menggambar karya dua dimensi. Apakah yang dimaksud dengan karya dua dimensi? Karya dua dimensi yaitu karya yang terdiri dari panjang dan lebar. Sebelum kita belajar materi ini lebih lanjut, diharapkan setelah anak-anak belajar materi ini, semua anak-anak mampu menyebutkan unsur-unsur seni rupa dan mampu menyebutkan macam-macam alat dan media menggambar. Ayo, silakan perhatikan bukumu di halaman 3. Kita akan belajar bagian yang pertama, unsur-unsur seni rupa dalam gambar. Apa sajakah yang merupakan unsur-unsur seni rupa? Ya, lihat buku kamu, di situ ada titik, garis, bidang, warna, dan tekstur. Unsur yang pertama atau yang terutama adalah titik. Ya, titik disebut juga dengan bintik. Dan titik atau bintik itu ada dua macam. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ya, kalau kamu perhatikan contoh gambar ini adalah buah stroberi dan ada kumbang, ya, kumbang kepik, ya. Kalau kamu perhatikan, ini ada titik, ya, ada bintik dan ada titik-titik juga pada gambar tersebut. Itu menunjukkan bahwa unsur ini dapat kita temukan di sekitar kita atau bisa dikatakan sangat dekat dengan kita. Unsur yang kedua yaitu garis. Ya, garis, ya, tahu ya, garis. Garis itu ada banyak macamnya. Ya, garis itu terbentuk dari mana? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, garis itu dibentuk dari bintik atau titik yang tersusun rapi atau tersusun rapat, atau yang dijajarkan berurutan. Perhatikan gambar berikut ini. Coba nih lihat. Di situ ada bintik, ya, jauh, ya. Ya. Lalu makin rapat dia makin nampak seperti garis. Dan ketika dibuat dengan rapat dan sejajar, maka terbentuklah garis. Baik, kita kembali ke buku kita. Coba kamu lihat, di situ ada garis yang lurus. Ada garis yang tipis, ada yang
garis lengkung ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan ada garis tebal dan garis vertikal dan garis diagonal ya. Jadi garis-garis ini jika kita hubungkan maka akan masuk pada unsur yang berikutnya, yaitu bidang. Apa itu bidang? Bidang terbentuk dari garis-garis yang ujungnya saling bertemu. Iya. Coba perhatikan, ini ada beberapa ya berbagai jenis bidang ya, seperti lingkaran, persegi panjang, persegi, lalu segi lima, bintang, layang-layang, ada juga belah ketupat, ada jajar genjang, dan ada juga elips. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada unsur yang keempat, yaitu warna. Apa sih kira-kira fungsi warna? Warna itu berfungsi untuk memperindah sebuah gambar. Secara garis besar, bahwa warna itu dibedakan menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah warna primer ya, atau disebut juga dengan warna pokok. Warna yang termasuk dari warna primer adalah merah, biru, dan kuning. Nih coba lihat, inilah disebut dengan warna primer ya, yaitu merah, biru, dan kuning. Yang berikutnya adalah warna sekunder. Apa itu warna sekunder? Warna sekunder itu terbentuk dari perpaduan atau campuran antara dua warna primer. Misalkan jika warna merah dan warna biru dicampur akan menghasilkan warna ungu. Dan juga jika warna kuning dicampur dengan warna merah, itu akan menjadi warna jingga atau oranye ya. Lalu yang berikutnya, jika campuran kuning dan biru, itu akan menjadi warna hijau ya. Selain itu ada juga yang disebut dengan warna netral. Apa itu warna netral? Warna netral itu adalah warna putih dan hitam. Unsur yang berikutnya adalah tekstur ya. Apa itu si tekstur? Tekstur itu adalah nilai permukaan dari sebuah benda. Jadi tekstur itu adalah nilai dari permukaan sebuah benda. Nah, contohnya ada di situ gambar apa ini? Gambar gelas. Gelas itu memiliki tekstur apa? Licin. Anak-anak tahu anyaman? Ya, anyaman ini cantik ya. Ini anyaman kira-kira teksturnya apa ya, anak? Ini teksturnya pasti kasar. Kasar. Kenapa dia kasar? Karena dia bergelombang. Sedangkan gelas tadi itu permukaannya rata ya. Jadi itu tadi semua adalah unsur-unsur seni rupa. Topik berikutnya adalah alat mewarnai gambar. Ya. Ada beberapa alat yang dipergunakan untuk mewarnai gambar, yaitu yang pertama adalah pensil warna. Pensil warna adalah pewarna kering ya. Pensil warna dapat kita ulaskan atau kita bisa memulaskannya dengan horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Dan yang berikutnya adalah alat yang kedua, itu adalah cat air ya. Cat air merupakan alat
mewarnai gambar dan cat air merupakan pewarna cair. Nah, selain cat air, kamu juga perlu media dan alat berikut, yaitu kuas yang berfungsi untuk memulas cat air ke kertas. Lalu gelas dan air. Untuk apa? Untuk mencairkan cat. Lalu palet. Untuk apa palet? Untuk meletakkan cat. Lalu ada kapas. Ini kapas gunanya untuk menghapus cat. Lalu kertas untuk menggambar, ya. Jadi kertas ini merupakan media utama, tidak boleh enggak, ya. Atau selain kertas, bidang datar lainnya seperti itu. Ya, coba kamu perhatikan. Di sini ada cara memakai cat air. Nah, gambar yang pertama, lihat. Kamu tuangkan cat pada palet. Sedikit air dan aduk cat air dengan kuas. Jadi sedikit, biasanya itu diteteskan saja, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti catnya tidak baik atau terlalu cair, tidak sempurna pada saat pewarnaan. Lalu langkah berikutnya adalah pulaskan cat air pada kertas sesuai gambarmu. Nah, setelah tadi seperti ini sudah siap untuk dipulaskan ke gambar. Lalu kita pulaskan ke gambar kita. Oke, setelah kita selesai melakukan pewarnaan gambar, maka kita tidak bisa meletakkan barang-barang kita atau alat-alat kita saja begitu saja, tetapi kita harus merapikannya dan membersihkannya. Alat pewarna lainnya adalah krayon. Apakah anak-anak punya krayon? Ada, ya. Ya, selain cat air, kamu dapat menggunakan krayon untuk menggambar. Dan krayon itu merupakan media kering. Ya, bentuk krayon seperti lilin, ya. Ya, krayon itu memiliki tekstur yang khas. Ini dia contohnya, krayon, ya. Ini krayon juga bagus, ya. Ya, dan krayon ini bisa dihapus dengan menggunakan cotton bud. Ya, jadi kalau kamu mewarnai menggunakan krayon, sediakanlah cotton bud supaya kamu terbantu, ya. Ya, cara pengerjaannya atau cara memulaskannya sama seperti pensil, ya. Tidak berbeda dengan pensil. Cuman teksturnya aja yang berbeda, ya. Lalu kamu bisa meratakan seluruh batangnya ke kertas. Jadi semua bagiannya bisa kamu pulaskan, ya, ke kertas. Ya, contoh kalau pensil, ya kan, pensil warna kita dapat menggunakan hanya ujungnya saja. Tapi kalau krayon, itu perhatikan. Jadi krayon ini bisa kamu gunakan atau bisa kamu pulaskan itu secara keseluruhan bagian tubuhnya, ya, bagian badan dari krayon tersebut. Iya, silakan lihat gambar ini, ya. Krayon itu bisa digunakan, ya, dipulaskan hanya ujungnya saja, tetapi juga bisa dipulaskan secara keseluruhan badannya ke bidang kertas atau ke gambar kita lah. Nah, contohnya kalau ada kesalahan, maka kita bisa membersihkannya dengan menggunakan cotton bud. Oke, baik, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Semoga engkau merasa senang, merasa gembira, dan tetap bersemangat untuk belajar. Ya, sebagai tugas kamu mengerjakan tugas ini yang akan saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan dan dapat kamu kerjakan di buku notebook kamu, ya, di buku notebook. Apa itu? Baik, yang pertama adalah tuliskan pengertian karya 2 dimensi dan berikan contohnya.
Dan yang kedua adalah coba kamu tuliskan berbagai unsur-unsur seni rupa dalam gambar, ya, dan kamu berikan contohnya, ya. Jadi sebutkan unsur-unsur seni rupa dalam gambar dan berikan contohnya. Yang berikutnya adalah kamu sebutkan dua bagian besar warna, ya. Lalu berikan contohnya. Yang berikutnya kamu jelaskan di situ proses terjadinya warna campuran atau warna sekunder. Dan yang terakhir adalah kamu tuliskan pengertian tekstur. Ya. Tuliskan pengertian tekstur dan berikan contohnya. Jadi tekstur itu apa saja, ya? Kamu berikan contohnya. Dan yang terakhir adalah kamu carilah sebuah benda, ya, cari sebuah benda, lalu kamu sebutkan warna aslinya, baru teksturnya, lalu dan bidang yang terkandung atau bidang yang ada pada benda tersebut. Oke, baik, itu saja materi pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, ya, tetap bersemangat dan jaga kesehatan. Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih.